ini kayaknya, Bro Yan. Oh, oke. Oke, mungkin bisa diulang lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Senang sekali Dewi Gunarto yang sore kali ini mendapatkan kesempatan pertama kali untuk gabung ya di Ask Me Anything 26 Maret 2022. Terima kasih untuk Pak Yan yang sudah memberikan kesempatan untuk Dewi bergabung. Terima kasih juga untuk Mas Andreas. Terima kasih juga, nanti akan ada Mas Syabil ya, dan Mas Andi, ada Mas Dani juga. Oke, ini sedikit Dewi akan maju dulu, karena Dewi mau bacain dulu rundown Ask Me Anything 26 Maret 2022. Yang pertama, di sesi pertama kita akan punya recap Ask Me Anything yang sudah berlangsung kemarin 2 minggu yang lalu, 12 Maret 2022. Nanti speakernya ada Bro atau Mas Andi ya. Dan juga ada kesempatan untuk satu penanya untuk bertanya dan nanti akan dijawab oleh Mas Andi juga. Untuk sesi kedua ada sesi retrospektif community advisor. Nanti speakernya ada Mas Syarbel. Buat para CA baru, nanti mungkin mau cerita gimana sih rasanya jadi CA. Untuk para CA baru mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanya, gimana sih tips dan triknya supaya bisa melakukan tugas sebagai seorang CA. Karena dari yang Dewi baca, dari yang Dewi tonton juga kemarin banyak sekali input yang Dewi dapatkan. Menjadi seorang CA itu ternyata selain juga kita tetap update dan upgrade ilmu, ternyata juga komisinya menarik sekali gitu ya. Kemudian juga ada sesi Q&A, maksimum 1 pertanyaan nanti. Kemudian ada sesi 3 voter registration. Gimana sih caranya voting untuk project funding gitu ya. Kemudian sesi keempat adalah cara menjadi veteran CA. Nanti speakernya ada Mas Andreas. Gimana sih caranya menjadi veteran CA, kemudian cuan yang didapatkan oleh veteran CA ini dari mana? Kalau kita udah ngomongin cuan, kayaknya yang paling menarik itu ya, karena di era-era seperti ini orang tuh kalau ngomongin cuan kayaknya wah salah satu yang menarik dan juga menantang. Kemudian juga di sesi terakhir nanti ada pertanyaan terbaik, nanti akan ada pemilihan 5 buah pertanyaan dan ini juga menarik sekali karena masing-masing akan mendapatkan 200.000 EDA poin gitu ya. Dan Dewi akan perkenalkan dulu yang sore kali ini akan menjadi pembicara atau narasumbernya. Yang pertama ada Mas Andreas. Selamat sore Mas Andreas. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Dewi untuk intronya. Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Buat yang belum kenal, saya Cardano Ambassador Indonesia dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia bersama teman-teman di sini, Bro Yan, Bro Andi, Bro Syarbel, Bro Dani, Bro Dion, Bro Andre Cahyadi, dan yang lainnya juga. Terima kasih juga supportnya selama ini. Jadi hari ini saya nanti akan membawakan topik di sesi keempat mengenai gimana sih caranya jadi veteran community advisor dan tips and triknya. Kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andreas. Dan kemudian 3 orang narasumber yang lainnya adalah Mas Andi. Halo, selamat sore Mas Andi. Kabar baik? Selamat sore Mbak Dewi. Selamat sore semuanya. Saya Andi. Saya juga aktif seperti Bro Andreas tadi, ada di Eastern Hemisphere dan ada juga di komunitas Cardano Indonesia. Jadi mungkin nanti akan saya mulai di sesi satunya. Sesi 1 itu kita akan sambungkan dulu ya kemarin dengan yang hari ini. Jadi mungkin itu dulu ya supaya tidak makan waktu. Ya itu, thank you Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mas Andi. Kemudian berikutnya ada Mas Dani juga dari Cardano Indonesia. Selamat sore Mas Dani. Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak Dewi. Nanti saya di sini dengan Mas Syarbil akan membicarakan pengalaman kita sebagai CA di sini sambil ngobrol juga sama teman-teman di sini gimana sih pengalaman CA kemarin di Fund 8 ini. Ya, thank you. Berikutnya juga yang nggak kalah pentingnya dan ini jadi gongnya juga, Mas Syarbel, selamat sore. Selamat sore semuanya. Seger banget Mas Syarbel. Seger di sini habis hujan, harus seger.
Iya ya, dan sekaligus segar banget untuk berbagi nanti pengetahuan untuk para CA yang mungkin baru saja bergabung di Cardano Indonesia ya. Yap. Oke, materinya sudah siap semua, Mas Syarbel ya? Oke, baik. Untuk para warga Cardano Indonesia yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini, langsung aja deh tanpa panjang-panjang, Dewi akan langsung ke Mas Andi aja nih kayaknya Mas Andi, terkait dengan recap Ask Me Anything di 12 Maret 2022. Silahkan Mas Andi. Oh ya, share screen-nya udah saya enabled buat semua participants. Jadi silakan di share screen kalau perlu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Andreas. Ya, jadi selamat datang untuk semuanya. Saya tadi lihat kalau sekilas adalah nama-namanya memang nama-nama yang familiar. Tapi apakah ada yang baru di sini? Kalau boleh saya tanya, apakah ada yang baru? Silakan diketik di chat atau open your mic. Ya, bilang aja. Ini saya baru. Apakah ada yang baru di sini? Ada Mas Andi. Ada Bro Mas Ihsan. Bro Ihsan Hadi. Sama Mas Harwinda. Sama Harwinda. Selamat datang ya. Jadi kalau memang baru, maka akan saya sedikit perkenalan dulu ya. Apa sih kita di sini? Apa sih Eastern Hemisphere? Apa sih bagian Tonfo di Eastern Hemisphere yang di khususnya di Indonesia ya. Jadi mungkin sedikit perkenalan dulu ya, nyambung juga dengan apapun yang sudah kita kerjakan sampai saat ini. Jadi tentang acara ini diadakan selama apa ya, kalau bisa dibilang rutin setiap 2 minggu sekali. Ini adalah inisiatif dari kami para penggiat ya, kalau bisa dibilang di dunia Cardano ya, di dunia blockchain Cardano. Ini ada bagian sendiri khusus tentang Project Catalyst. Itu adalah di mana bagian untuk kita bisa untuk masukkan ide kita, kita bikin proposal, kita mau buat sesuatu, kita mau bikin project, itu didengarkan sama si Cardano melalui Project Catalyst ini. Dan di Project Catalyst ini adalah untuk semua yang di dunia, seperti si Cardano itu adalah untuk semua di dunia, maka ini pun juga masuk ke Project Catalyst ini untuk semua di dunia. Kita tidak mengenal batasan wilayah, batasan pendidikan, batasan usia atau apapun ya. Jadi semua orang bisa masuk di sini. Semua orang bisa masukkan idenya juga. Hanya mungkin salah satunya adalah ya karena ini adalah global, maka bahasa yang dipilih adalah bahasa Inggris. Itu juga yang menjadi permasalahan kalau kita lihat kenapa kok muncul si Eastern Hemisphere ini, karena kita melihat setelah Project Catalyst ini dibuat, ternyata yang masuk ya khususnya dari negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris secara native itu sangat sedikit. Makanya terus ada kemungkinan ada inisiatif, yuk kita coba gandeng teman-teman yang ada di bagian Eastern Hemisphere. Eastern Hemisphere adalah bagian dunia, bagian timur ya, termasuk negara-negara Asia, termasuk kenapa kita lihat kalau ada tadi Vietnam, ada Indonesia, ada Jepang, ya itu semua masuk di sini. Oke, itulah dia Project Catalyst ya. Nah di Project Catalyst ini nanti kita akan dibagi-bagi, jadi akan dibagi-bagi saatnya itu untuk membuat proposal, itu akan ada urut-urutannya ya, mulai dari ideation, proposal, terus ada penilaian sampai nanti akhirnya voting, akhirnya di funding. Nah itu satu proses itu kita sebut sebagai funding atau fund ya. Diberi nama, diberi nomor. Ya, nomornya saat ini atau urutannya saat ini adalah funding yang ke-8. Ya, jadi fund 8 itu adalah bagian dari Project Catalyst ya, di mana di situ nanti akan ada banyak project-project dan sebagainya. Ya. Itu ya pengenalan sedikit tentang Project Catalyst ya. Tapi kalau mau dilihat tadi awalnya dimulai dari semuanya, semua negara ada di situ ya, yang Eastern Hemisphere. Tapi perlu diingat lagi bahwa ini tetap ya, bahwa Project Catalyst ini masih sebagai, kalau bisa dibilang sebuah eksperimen di mana kita coba ya berkolaborasi antar manusia menggunakan platformnya Cardano. Ya, makanya selalu ditulis welcome to the experiment. Bahwa tadi mungkin ya kalau dilihat kok ini apa sih ini kok mungkin tadi agak smooth ya di awal-awal ya. Ya ini diingatkan bahwa things may break ya. Atau mungkin juga lack of documentation, nggak ada catatan yang benar-benar mendalam tentang ini, dan juga mungkin kalau datang yang hari ini itu berbeda dengan 2 minggu yang lalu, berbeda lagi dengan 2 minggu yang akan datang, bisa jadi greatly different iterations ya. Terus juga mungkin kadang-kadang juga jadi bingung kita, ngapain sih di sini, ada apa sih, informasi apa sih,
Atau kadang-kadang juga kita overload, ya, terlalu banyak informasi, tapi yang kita harapkan adalah ini sesuatu yang menginspire kita, ya, supaya kita tahu, oh ada ini loh, ada Cardano, ya, Cardano punya bagian proyek-proyek seperti ini, proyek Katalis, kita bisa akses, siapapun kita bisa masuk di sini, kita bisa berkontribusi. Ya. Berkontribusi, ya kita bisa punya proyek, kita bisa dapat funding. Tapi di luar itu ternyata ada juga yang lain yang berhubungan sama role-role-nya yang ada di proyek Katalis ini. Seperti tadi saya bilang bahwa ternyata setelah kita kita punya proyek-proyek itu, maka itu sifatnya adalah dari kita untuk kita. Artinya dari kita untuk kita, oleh kita lah kok bisa bilangnya. Bahwa dari kita, idenya dari kita, terus nanti kita juga yang menikmati, tapi juga oleh kita. Ya, oleh kita itu artinya yang menentukan adalah siapapun atau proyek apapun yang akan berjalan itu ditentukan oleh kita. Ya, makanya tadi kalau saya bilang bahwa ada urutan fase-fasenya itu dimulai dari setiap funding itu kan nanti akan ada fase-fase ini, ada insight sharing, proposal, bagian proposal, mulai draft submission, refinement, finalization, sampai nanti minggu kemarin itu baru dilakukan, ya kalau kita lihat tanggalnya adalah dari tanggal 17 sampai tanggal 25 itu sudah dilakukan proposal review. Jadi dari ide tadi dibuatkan proposal, diperbaiki sampai final. Nah, itu mulai di-review sama kita juga yang ada di komunitas ini. Ya, makanya di sini disebutkan yang namanya community advisor. Ya, jadi ada role lain lagi, community advisor itu dari kita ya, yang bilang bahwa oh ini proyek ini bagus, proyek ini kurang, atau proyek ini kurangnya di mana supaya nanti bisa diperbaiki lagi. Dan mungkin ada juga yang bilang bahwa proyek ini harusnya dimenangkan loh. Supaya apa? Supaya nanti ini impact-nya bagus ya. Karena ini mungkin karena timnya bagus nih. Atau juga bisa dilihat dari sisi oke, ini udah timnya bagus, ini impact-nya bagus, tapi juga bisa auditability-nya juga bagus. Bahwa bisa di-tracking, bahwa bisa dipastikan ini berjalan dengan aman, dengan lancar, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang terjadi di minggu kemarin. Kalau ikuti yang kemarin Eastern Town Hall yang sebelumnya 12 Maret ya, 12 Maret 2 minggu yang lalu, maka dijelaskan tentang semua cara menjadi advisors, kenapa mau jadi advisors, habis itu kenapa kita udah kerja capek-capek, ada ini enggak sih, ada imbalannya enggak sih, nah, itu sudah dijelaskan semua. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga yang sudah jadi CA itu juga merasa bahwa wah berat banget nih ternyata ya, walaupun kita udah tahu imbalannya seperti apa, kita udah tahu gunanya seperti apa, tapi ternyata ya kita mau targetkan segala macam, ternyata kerjaan kita lagi berat atau segala macam. Ya, jadi dari target sekian kita juga akhirnya cuma dapat sedikit. It's okay, selama kita bisa contribute di sini ya. Jadi bisa sebagai proposer, kita bisa juga sebagai community advisors. Jadi itu udah berakhir kemarin sekitar jam 6 sore kalau di Indonesia. Ya. Dan nanti akan dimulai proses yang baru adalah assess QA. Artinya ketika sudah QA sama community advisors ini, nanti akan dilanjutkan di mana kalau kita bilang sebagai assessment atau review itu yang dihasilkan sama community advisors ke proposal-proposal yang masuk, maka itu akan dilihat baik secara proposernya sendiri melihat bahwa ini pantas enggak, atau seharusnya enggak gini nih, atau ini ngawur nih karena saya sudah siapkan bukti ini segala macam, tapi kok dibilang belum ada. Proposer juga punya hak itu. Tapi yang lebih menarik lagi adalah nanti setelah ini proposer sudah tidak ada keberatan lagi, sudah oke, maka akan ada veteran CA, veteran community advisor. Jadi veteran CA ini adalah yang sudah berpengalaman sebagai community advisors dan track record-nya bagus. Ya nanti akan ada dijelaskan lebih lanjut di bagian paling akhir, dijelaskan oleh salah satu PCA kita di Indonesia adalah Bro Andreas yang tadi pertama kali ngomong. Ya. Jadi tolong ditunggu sampai sana apa yang terjadi nanti, karena itu yang sedang terjadi untuk sekitar 2 minggu ya, 2 minggu ke depan. Oke, terus nanti akan ada snapshot ya di mana diambil, dilihat ya bahwa ketika akan ada proposer, ada community advisor, ada veteran community advisors, nanti ada juga yang namanya voter. Karena kita akan masuk ke governance phase ya, bahwa di sini kita akan menentukan yang mana nih dari sekian banyak proposal ini, proyek yang mana yang akan kita setujui, yang akan kita kasih funding. Kasih fundingnya dari mana? Nah, kalau misalnya dia nanti sudah dapatkan votingnya, nanti akan votingnya itu akan dihitung di sini. Ya. Nanti akan hasilnya keluar tanggal 5 Mei. Nah, terus fundingnya dari mana? Nah,
Nah, nanti kemarin kita sudah belajar ya 2 minggu, terus habis itu sebulan yang lalu kita sudah belajar bahwa si Cardano itu punya treasury. Dari treasury inilah nanti akan kita gunakan untuk mendukung innovation, ya, melalui proses yang governance tadi, yang untuk voting tadi. Maka inovasi-inovasi tadi akan kita dukung, kita bisa jalankan ya, supaya bisa dieksekusi. Itu yang terjadi di dalam si Project Catalyst ini. Mungkin sedikit lagi adalah kenapa kemarin ketika kita review assessment, kita menjadi community advisors, adalah pada dasarnya itu tadi, bahwa kita mau memastikan bahwa yang masuk itu idenya itu masuk benar, ya nggak main-main ya, supaya tidak di asal orang masuk terus habis dapat funding ya. Tapi kita juga bisa dapat untuk belajar dari proyek-proyek itu, kira-kira kita bisa apa sih? Jangan-jangan kita bisa juga kontribusi di sini. Misalnya ketika kita masuk di sini kita belum punya ide, dengan mengenal ini kita baca proposal ini, kenapa enggak? Misalnya proposal yang sudah ada di India, sudah ada di Afrika, kenapa enggak kita lakukan di Indonesia? Apa yang sudah ada di Vietnam komunitasnya kenceng banget ya, kenapa enggak kita lakukan di sini? Kenapa enggak kita gunakan teknologi ini untuk membangun apapun yang ada di Indonesia? Ada nanti beberapa yang sudah berjalan, yang sudah funded di Indonesia mengenai tentang cara memberikan informasi tentang Cardano. Ada juga menggunakan teknologi Cardano untuk misalnya untuk identification, ya. Nanti akan ada yang seperti itu ya. Jadi harapannya adalah teman-teman di sini semua yang ikut di sini juga bisa learn. Ya. Terus habis itu iterate, ikutan, baik sebagai proposer tadi, baik sebagai community advisor. Syukur-syukur nanti berlanjut terus jadi veteran community advisor, tapi juga bisa berfungsi sebagai voter juga. Bahwa menentukan yang mana nih yang menang. Kita dukung proyek yang manapun yang akan menarik untuk Indonesia. Tapi juga nanti ya, selain review itu, ya kemarin yang juga tadi dibilang sama Mbak Dewi, itu adalah bagaimana kita mendapatkan imbalan dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya. Nah, assessment stage kemarin sudah berjalan, tapi sebenarnya masih masuk dari sini. Ini pengumuman yang kemarin bahwa sudah selesai ya, tanggal 25, yaitu 11 AM UTC, itu jam 6 sore kemarin, hari Jumat. Sudah selesai, sudah ditutup, nggak bisa lagi assess, ya. Maka sekarang veteran community advisor yang akan bekerja. Nah, itu. Sedikit statistik, kalau bisa dilihat bahwa dari Fund 8 itu, kita lihat bahwa sebelah kiri ini ada kategori-kategorinya, ya. Jadi di setiap fund itu nanti akan ada kategori-kategori yang kita sebut sebagai challenge atau challenges. Nah, jadi di sini ada 8 itu fund 8, mulai dari the Great Migration, Sense of Frame, terus ada yang menarik untuk kita adalah Grow East Asia, Grow Cardano, ya, terus sampai ya apapun itu accelerated decentralized identity. Ada banyak di situ dan setiap kategori semua orang bisa masukkan proposal. Dari proposal yang masuk, itu akhirnya nanti disaring juga, terus disetujui bahwa ini proposal yang memenuhi syarat. Nah, dari situlah nanti akan masuk assessment, review, ya. Kalau nanti kita akan ukur dari jumlah banyaknya review, ya. Nah, artinya di sini ketika satu proyek itu udah dapat review, mulai dari 0, ya, yang warnanya gelap ya, sampai merah, terus lama-lama berangsur menjadi biru, dan biru menjadi biru gelap. Artinya ketika semakin biru, maka sudah semakin banyak proposal itu di-assess. Kita lihat mulai dari sini, kalau kita bisa lihat nanti mulai dari tanggal 17, ya, 17 ke 18, ya ini 19, 20, terus semakin lama semakin biru. Artinya setiap proposal itu semakin banyak assessment-nya. Itulah yang terjadi. Ya. Kita lihat bahwa di ujungnya kita dapatkan sekitar 8.000 assessment. 8.000 assessment itu assess untuk sekitar 1000-an proposal, kalau tidak salah 1.153 proposal yang masuk dari 23 ini. Internetnya? Sorry, apakah putus-putus? Enggak, lancar. Lancar. Di saya lancar. Good, terima kasih. Jadi inilah terakhir ya di akhir penutupan ya 23. Ini masih belum, tapi sudah semakin biru ya. Kemarin kalau dilihat hampir beberapa itu sudah biru semua ya. Tapi inilah yang masuk ya. Bahwa statistiknya juga inilah yang masuk ya. Jadi
Kalau bisa kita lihat, tetap saja ada beberapa proposal yang tidak mendapatkan cukup banyak. Ya, ini bahkan ada yang cuma masih 2, masih ada beberapa di beberapa kategori ini. Ya. Tapi untuk beberapa tempat ini kita lihat bahwa grup India, grup Cardano, ya, grup East Asia, grup Afrika ini cukup banyak ya, yang masuk. Nah, itu yang kita lakukan kemarin. Jadi kalau dibilang tadi bahwa mungkin ada yang kecapean juga minggu lalu kerja full ya, karena mencoba untuk mengakses sebanyak mungkin proposal yang ada di sini. Ya, itulah pekerjaan kita, itulah role kita, itulah kontribusi kita sebagai Commodity Advisor. Nah, ini nanti akan diteruskan lagi oleh VCA, baru nanti dari hasil saringannya VCA inilah yang akan ditentukan oleh voter. Yang mana nih yang bisa lanjut, yang mana sih bagus. Ya, seperti itu. Itulah yang terjadi di funding, satu proses funding itu. Kalaupun ya Anda semua mungkin ketinggalan ya, waduh kok baru saya tahu ini ada seperti ini, nggak apa-apa, itu nanti akan ada lagi seperti saya bilang tadi, ini ada fund 8, nanti akan ada fund 9, fund 10 dan seterusnya. Jadi keep up ya di sini aja. Nanti akan ada di town hall ini setiap 2 minggu sekali atau di channel-channel kita ya, di Telegram, Discord segala macam. Silakan join di sana untuk dapatkan informasi yang terbaru ya. Jadi mungkin itu pengenalan dari saya. Kalau ada pertanyaan ya, tadi seperti dibilang sama Mbak Dewi bahwa akan ada dipilih pertanyaan-pertanyaan terbaik, tapi bukan 200.000 EDA ya, mohon maaf ya Mbak Dewi ya. Oh, itu banyak sekali. Nanti 200.000 rupiah, tapi 200.000 rupiah. Betul. Kalau ada di Cardano, maka kita akan berikan juga ya, kita menggunakan mata uang yang ada. Jadi mungkin itu pengenal dari kita akan dilanjutkan oleh Bro Charbel untuk CA dan VCA dari Bro Andreas. Dan ya, silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan waktunya dulu ke Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mas Andi. Waduh, ini dari sedikit penjelasan dari Mas Andi ini saja sudah semakin membuat tertarik ya untuk para CA, karena memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi juga bahwa role CA ini adalah salah satu filter awal untuk proposal yang masuk. Kemudian nanti dari proposal masuk, kemudian lewat filternya dari CA, kemudian veteran CA, dan baru ke para voter gitu ya. Oke, mungkin Dewi mau sapa dulu untuk yang sudah gabung di warga Cardano Indonesia yang sudah gabung di Zoom ya. Ini ada Oke, dari yang paling bawah ada Mas Han Sakti, kemudian ada Mas Muhammad Takdir, ada Mas Frans, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi kayaknya kok Dewi nggak melihat ya, ada yang wanita di sini, kayaknya semua para pria. Apakah memang yang wanita agak-agak merasa, aduh ini dunia kerja yang seperti ini, dunia profesional yang seperti ini, apakah masih meraba-raba atau seperti apa? Tapi semoga harapannya di 2 minggu ke depan akan semakin banyak wanita yang join juga menjadi CA, sehingga akan dicapai kemajuan bersama gitu ya Mas Andi ya. Ya, betul, betul. Untuk warga Cardano Indonesia yang sudah join di Zoom room kali ini, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk Mas Andi terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andi, boleh. Kameranya dinyalakan boleh, biar sekalian kita kenalan juga dengan wajah-wajahnya ya, jangan cuman suaranya aja atau cuma namanya aja. Adakah yang mau bertanya? Silahkan. Masih malu-malu mungkin ya Mas Andi ya? Mungkin masih malu-malu, atau mungkin juga kebanyakan adalah CA yang kemarin udah tepar semua ya setelah 1 minggu siang dan malam ya. Jadi ya, kemungkinan juga udah nggak ada pertanyaan, jadi mungkin kita bisa lanjut dengan yang berikutnya mungkin. Oke, baik. Ini Dewi, kalau dari chatroom ini memang ada beberapa info yang disampaikan ya. Ternyata ya untuk Fund 8 ini dari Indonesia total ada 4 proposal ya Mas Andi ya. Kemudian ternyata juga ada satu hal yang menarik sekali adalah bahwa Vietnam Fund kemarin memasukkan 40 proposal. Wow, banyak banget ya. Betul. Jadi masih ketinggalan sekali kalau di Indonesia ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman juga kalau misalnya mau bergabung atau mau kontribut sebagai proposal ya, itu bisa join di kita. Nanti akan ada teman-teman seperti Mas Yan,
atau juga ya, Mas Andreas ya, yang sudah pengalaman untuk melihat ya, dan juga mungkin propose juga mereka, jadi bisa sambil sharing-sharing cerita supaya jadi kalau perlu ya kalau bisa dibilang ada bimbingan kita bisa sediakan itu ya kita. Jadi tinggal join aja dan kita ngobrol di situ. Itu Mbak Dewi. Mungkin Dewi mau tanya sedikit, ini mumpung belum ada yang nanya, Dewi jadi penanya pertamanya Mas Andi aja kali ya. Mas Andi, kalau tadi Vietnam ada 40 proposal, sementara dari Indonesia 4 proposal aja. Harapannya seperti apa sih Mas Andi untuk Indonesia? Kalau dari harapannya mungkin nggak muluk-muluk kita ya. Kalau kita lihat sudah berapa fund, kita mungkin dari fund 6, 7, ke 8. Fund 7 itu kalau tidak salah kita waktu itu masuk satu proposal, ya satu proposal, tapi juga tidak tembus sampai funding. Baru di fund 8 kalau tidak salah. Tolong saya dikoreksi Mas Yan, ya apakah itu benar? Tapi di fund 8 itu barulah mulai masuk ada beberapa proposal yang saya lupa masih di bawah 10 proposal yang masuk, tapi yang funded itu 3 ya kalau tidak salah. Yang dari Indonesia? Ya, dari Indonesia. Dari Indonesia itu kemarin 4. Yang fund 7 itu 4, yang ke funding 3. Nah, itu dia. Jadi harapan kita naik terus, semoga nanti mungkin di fund 9 kita sudah bisa di atas 10 target kita. Jadi seperti itu ya mungkin ya. Oke. Ini Dewi sebenarnya masih punya banyak pertanyaan, tapi nanti Dewi akan kasih kesempatan untuk teman-teman warga Cardano Indonesia yang bisa jadi juga sebetulnya masih sudah menyimpan banyak pertanyaan. Tapi kita mau beralih dulu ke sesi retrospektif CA dulu ya. Mas Andi, terima kasih sudah menyampaikan banyak sekali pengetahuan untuk kita di sore kali ini. Sekarang ada Mas Syarbel untuk sesi retrospektif Community Advisor. Mas Syarbel, gimana nih Mas? Rasanya jadi CA Mas? Monggo, silahkan. Ya, ini mungkin di sesi ini ada kami berdua, ya ada Mas Dani, ada sama saya juga. Kebetulan tadi sudah bagi tugas juga ya Mas Dani ya. Untuk pertama nanti ada Mas Dani. Kalau untuk seminggu kemarin mungkin udah benar kata Mas Andi ini, saya tepar ini. Kemarin harus melek, aduh, pulang kerja harus masih kerja lagi gitu. Ya, mungkin Bro Dani bisa diawali dulu. Oke. Selamat sore semuanya. Jadi dari kami berdua ini mau cerita sedikit tentang pengalaman kami menjadi CA di Fund 8 kemarin. Jadi untuk Fund 8 kemarin itu kita seperti sebelumnya diberikan waktu 1 minggu untuk mengakses proposal yang ada di Fund 8. Untuk di Fund 8 ini sendiri proposalnya itu ada 1153 proposal. Dari fund sebelumnya itu sekitar 1000 atau 900 gitu ya. Jadi terus bertambah. Di sini aku mau cerita aja gimana sih flow-nya aku kemarin ngerjain proposal itu kayak gimana. Jadi yang pertama di sini saya pakai Notion. Notion di sini untuk nyimpen data-data assessment yang saya lakukan selama 1 minggu kemarin. Jadi di sini ada Fund 8. Untuk di sini sudah ada template-nya sendiri, jadi kita bisa klik New dan klik Assessment. Nanti akan dikasih kolom-kolom seperti ini, jadi judul, impact, feasibility, dan nilai-nilainya, ada link, dan lain sebagainya. Nah, dari sini cara memilih proposalnya itu saya menggunakan CA Tool. CA Tool ini isinya membantu kita untuk mencari proposal yang jumlah asesmennya belum banyak gitu ya. Jadi paling atas itu jumlah asesmennya yang paling sedikit dari atas. Jadi ke bawah lagi itu akan yang jumlah asesmennya semakin banyak 8. Jadi di sini itu maksudnya untuk meningkatkan probabilitas kita untuk dapat maksimal rewards gitu. Jadi di sini bisa pilih kategorinya apa, lalu diklik, bisa di-open juga go to proposalnya. Nah, dari sini langsung. Jadi kalau yang saya lakukan kemarin itu kurang lebih cari yang impact-nya paham.
apa maksudnya paham lah apa lagi dibicarain di sini. Jadi di sini kan tentang ngomongin open standards dan interoperability gitu ya. Jadi paling enggak untuk orang yang tahu tentang open standards itu kayak gimana, mungkin ada teknikalnya juga di dalam. Terus nyari impact yang kira-kira juga agak singkat. Ini menurut saya juga cukup singkat sih yang di sini. Jadi lebih cepat aja ngerjainnya. Jadi untuk kemarin ini saya bisa ngerjain sekitar 30 proposal. Ya, ini 32, ini yang 2 tadi kebuat dikurangin 2. Ya, ini kemarin seminggu saya bisa nilai 30 proposal. Tapi memang setiap orang berbeda-beda ya waktunya. Kalau saya sendiri kemarin waktu luangnya cukup banyak. Satu hari itu bisa 5 proposal. Itu kayak 3 jam, 4 jam gitu ya setiap hari. Atau ya. Terus saya mau cerita sedikit. Ini ada teman saya juga yang dia jadi CA. Itu teman saya dari UGM juga. Ini saya udah izin untuk paling enggak ngeliatin hasil asesmennya dia. Jadi di sini saya mau cukup apresiasi ke teman saya itu yang baru join jadi CA. Saya tawarin kemarin dan baru pertama kali ini kalau bisa dilihat di bawah, dia udah berhasil menilai 51 proposal dalam waktu 1 minggu kemarin. Jadi kalau dia sendiri memang dia setiap hari itu targetnya itu 10 proposal gitu ya. Dia beneran full time, pagi, siang, malam, dia ngerjain proposal gitu. Jadi dari sini dia udah cukup bagus untuk nilai proposalnya. Saya lihat sendiri juga, semoga bisa dapat banyak excellent juga ini teman saya juga. Soalnya dia membaca lengkap tentang CA guide-nya itu kayak gimana, memaksimalkan kira-kira supaya dapat excellent itu kayak gimana. Jadi ciri-cirinya dapat excellent itu yang bisa ngasih improvement feedback sama insight tentang proposal itu kayak gimana. Jadi ciri-cirinya selain bisa mengidentifikasi checklistnya ini, terus juga dikasih masukan feedback itu tadi ya. Terus tapi ada juga yang memang waktunya memang tidak banyak gitu ya. Jadi di sini ada yang teman saya udah dapat 10 atau 9. Ini 9 proposal. Karena memang teman saya yang satu ini memang lagi magang gitu, lagi kerja. Jadi memang waktunya berbeda-beda. Jadi maksudnya di sini nggak apa-apa buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali mengerjakan JDCA, dapatnya kok kurang banyak, memang nggak apa-apa. Itu karena baru pertama kali, wajar, sama waktunya memang berbeda-beda ya untuk setiap orang. Oke. Mungkin kalau dari pengalaman saya itu, mungkin pengen ngomongin dikit tentang kira-kira hasilnya ini kayak gimana gitu ya. Hasil dari assessment itu kita bisa lihat berapa jumlah good-nya kita, berapa jumlah assessment kita yang excellent gitu. Jadi untuk sebelumnya di Fund 7 itu nanti setelah assessment kita udah dinilai oleh para veteran CA, itu nanti kita dikasih Excel sheet kayak gini. Dan kita bisa lihat sini ada semua data tentang assessment yang udah dibuat oleh CA yang pada saat itu Fund 7 ya. Hasilnya kita bisa lihat di sini, valid assessment excluding natives. Oke. Jadi di sini kita lengkap. Nanti bakalan dikasih. Ini public, open public. Ini saya share aja mungkin ya. Atau udah di-share. Nanti saya share linknya. Contohnya seperti ini, ada idea title-nya, ada challenge-nya, ada proposal ID, dan yang penting di sini ada kode asesor. Asesor itu identitasnya kita. Jadi orang-orang itu nggak tahu kita itu siapa, tapi kita dikasih identifier seperti ini. Asesor 100. Kemudian di sini kita bisa lihat nilainya excellent atau good gitu. Jadi assessment yang ini itu penilaiannya good, assessment yang ini penilaiannya good, yang ini assessmentnya dapat nilai excellent dan sebagainya. Quick
untuk quick tutorial kira-kira kita bisa cari punya kita kayak gimana hasilnya. Itu kita di sini ada klik tombol di sini. Pertama klik short A to Z. Nah, setelah diklik kayak gitu, nanti di sini muncul ada tombolnya. Tadi nggak ada tombolnya, nggak ada pilihan untuk filter gitu. Nah, ini bisa klik asesornya. Saya di clear. Untuk saya sendiri, saya pribadi asesor 640. Sebenarnya ini teman-teman nggak perlu menginformasikan ke publik kode asesornya kalian berapa, karena kalian boleh anonymous. Ini saya nggak apa-apa. Nah, setelah diklik kayak gini, mana tadi? Clear. Oke. Ini udah belum ya? Oh, kemarin gimana ya? Harusnya setelah diklik itu langsung bisa. Oke. Kalau nggak salah di bawahnya itu ada OK-nya sih, bro. Coba scroll ke bawah ketutupan dulu. ya? Jadi ya ketutupan itu kayaknya. Oh, wait. Oh Nah, iya. itu. Oke. Nah, ini ada OK-nya ya, ini baru kelihatan. Oke. Wait. Belum. 640 kode asesor saya sendiri. Oh ya, cara nyari kode asesor sendiri itu tinggal search aja. Search misalnya hasilnya kalian kemarin kan dicatat gitu ya. Dicatat di catatan masing-masing. Misalnya di Fund 7 ini kemarin saya ambil salah satu asesmen saya, proposal. Nah, ini di copy. Misalnya salah satu hasilnya. Supaya kelihatan nih. Nah, ini kan kelihatan. Langsung di sini berarti dicek, punya saya 640. Itu. Jadi di sini langsung kelihatan nih, good-nya dapat berapa, terus excellent-nya dapat berapa. Seperti itu. Untuk di Fund 7 kemarin, kalau good-nya, satu good itu dapat $30, satu excellent itu dapat 90. Jadi ketika sheet ini keluar, kita bisa ngitung sendiri lah, kira-kira berapa. Untuk Fund 8 sendiri, insentifnya itu tinggal dikali 2 aja. Soalnya fund-nya sekarang untuk alokasi untuk community advisor itu jatahnya sekarang 2 kali lipatnya. Jadi yang sebelumnya $30 untuk satu assessment good, sekarang bisa dapat $60 untuk satu assessment good. Dan untuk excellent dapat 185. Ya. Kira-kira seperti itu, nanti ditunggu aja untuk Fund 8 kira-kira hasilnya kayak gimana. Nanti akan dikabarin juga di grup. Oke, mungkin itu aja dari saya. Lanjut ke Mas Syarbil. Oke, mungkin sebelumnya ada teman-teman CA yang mau sharing pengalamannya di Fund 8 ini, kerjanya gimana. Mungkin Bro Takdir ya, ini kemarin saya merhatiin kalau aktif juga di grup VCA, kalau mau. Langsung udah dituju nih Mas Takdirnya ya, Mas Syarbel ya. Iya, yang ngapal ini. Atau Bro Caliburn ini, kemarin hasilnya gimana? Mungkin habis melek-melekan. Begadang pokoknya ya. Iya, mungkin sambil lalu ya kita mau ada yang bertanya juga, mungkin teman-teman CA ini kebetulan juga pastinya Mas Dani, Mas Syarbel juga udah siap nih dengan pertanyaan apa sih kira-kira yang dihadapi selama seminggu kemarin oleh para CA, ataukah mungkin ada proposal yang menarik banget, udah dikasih penilaian, udah direview, ternyata kok nggak sesuai bayangan gitu. Monggo, silahkan teman-teman warga Cardano Indonesia yang sudah bergabung di Zoom meeting hari ini. Atau kalau belum ada mungkin,
angkat tangan. Mungkin langsung boleh videonya dinyalain aja kalau misalnya mau bertanya. Sekaligus juga biar kita makin akrab gitu dengan oh ini wajahnya. Jadi nanti suatu saat ketemu di public space gitu, ternyata si E sama kayak aku juga gitu. Ternyata asesor nomor 640 yang ini. Gitu. udah dicatat gitu kan nomornya. Ini kalau kurang menarik nih ya reviewnya nanti, waduh. Oke Mas Syarbil, kayaknya masih pada malu-malu juga dan mungkin malah menunggu paparan dari Mas Syarbil ya. Monggo silahkan. Kalau saya sih mau sharing, Bro Dani mungkin saya bisa sharing. Sebentar. Sepertinya ada yang raise hand itu ya. Ada Bro Andreas, Bro Dion, silahkan. Apa nih? Dari Bro Andreas dulu mungkin. Oke, kalau dari saya cuma mau ngasih masukan aja. Ini bedanya Fund 8 sama Fund 7 kalau pas saya jadi CA. Kalau di Fund 8 ini ternyata proposalnya tuh udah dibentuknya tuh ngikutin settingan ini, impact, visibility, sama auditability. Jadi memudahkan CA untuk assess. Kalau di Fund 7 dan di fund-fund sebelumnya itu kayak masih random banget. Jadi CA-nya tuh masih harus lebih kerja lebih keras. Jadi kayak ngecek dulu data impact-nya apa aja sih. Kemudian di sini juga dimudahkan untuk proposer sebenarnya. Kayak di impact udah ditulis nih. Ini kayaknya inputan dari Fund 7. Di Fund 7 tuh banyak CA yang mereka kasih nilai jelek karena nggak ada risk management atau kalau ada challenges si proposernya harus gimana. Sedangkan di sini dimudahkan oleh IOG, waktu mereka bikin proposer, diwajibin tuh nulis gimana sih bakal ngadepin kalau ada masalahnya. Jadi menurut saya tuh bagus banget masukan dari Fund 7 kemarin dan udah diimplement langsung sama IOG. Kurang lebih itu aja dari saya. Thank you. Silakan Bro Dion. Oke. Ya, makasih. Sebenarnya tadi juga mau sharing mirip ya sama yang Bro Andreas sudah sharing. Jadi di Fund 8 ini kita CA lebih terstruktur, lebih cepat untuk ngelihat impact, khususnya sama risk management, sama budgetnya. Jadi kalau di Fund 7 itu suka acak-acakan ya, budgetnya di atas, ini di bawah. Jadi ini lebih terstruktur, jadi kita bisa lebih fokus. Terus yang Fund sekarang ini juga saya ikutin sarannya teman-teman yang kemarin itu ya. Jadi fokus di 1-2 subjek. Jadi di hari pertama saya sortir dulu, waktu itu saya pernah share di Telegram itunya cara sortir saya yang agak jadul pakai Google Sheet, pakai ini punya Bro Syarbil kemarin ada template nih juga buat review. Terus yang saya dalamin sebenarnya challenge-nya dulu. Jadi nanti teman-teman juga di challenge itu saya baca berulang-ulang. Jadi saya nggak baca proposal, cuma lihat singkat aja proposal, tapi saya baca challenge ini mau apa sih gitu. Jadi dari situ kelihatan bahwa waktu ngerjain benar-benar fokus tuh emang setelah mungkin beberapa proposal pertama, 3 proposal pertama langsung bisa lebih cepat gitu ya. Jadi sayangnya emang waktu ya terlalu cepat ya. Itu sih nanti saya juga mau nanyain ke timnya EHT atau Katalis dengan growing-nya Katalis proposal ini yang mulai eksponensial gitu. Kayaknya harus diimprove deh cara kecepatan quality CA-nya itu kan susah ngejarnya kan. Untuk rata-rata targetnya misalnya 1 CA bisa cover at least 10 atau 20 gitu ya, proposal dalam 7 hari, tapi ntar kok eksponensial gimana gitu kan. Itu sih yang challenge. Tapi dengan lebih struktur gini saya rasa sih 10 tuh minimum yang kalau kita kerjain 2 sehari itu dapat lah. Kalau ada sejam doang itu sehari itu dapat harusnya. Itu aja sih sharing aja. Thank you. Thank you Bro Dion. Langsung mungkin lanjut sama Bro Yan yang raise hand. Ya, ini Oke, mute Bro Yan. Ya, ini tadi saya sudah jawab pertanyaan dari Mas Takdir, tapi barangkali ada insight dari Mas Syarbil dan Mas Dani. Ini pertanyaan Mas Takdir, saya bacakan. CA bisa menghubungi proposer untuk lebih mendalami proposalnya, tapi belum terbiasa dengan tampilan dan tapi caranya gimana? Karena belum terbiasa dengan tampilannya dan cara menghubungi proposernya. Nah, itu mungkin bisa di-share insight dari Mas Syarbel dan Mas Dani. Thank you. Sorry, tadi mungkin diulangin lagi, Bro Mas Yan.
Iya, saya Jadi, coba bantu ya, Mas Syarbel ya. Ini memang dari Mas Muhammad Takdir. Beliau menuliskan bahwa saya baru baca tadi di grup ada dokumen dari Mas Yan. CA bisa menghubungi proposer untuk lebih mendalami proposalnya. Jangan sampai kita salah mengerti. Tapi belum terbiasa dengan tampilannya dan cara menghubungi proposernya. Gitu, Mas Syarbel. nah, jadi gini nih maksudnya. Mungkin, jadi saat proposer membuat sebuah proposal nanti akan bisa dilihat oleh komunitas, oleh user-user yang lain bahwa oh ini ternyata ada proposal ini nih contoh by Kids for Kids gitu ya. Lalu kita baca, nah ini dari tim idea skill-nya menyediakan komen. Di kolom komen ini nanti kita bisa tanya ini maksudnya gimana ya, mungkin yang mungkin untuk timnya kayaknya kurang deh, mungkin bisa ditambahin lagi, atau mungkin penjelasan yang ini saya kurang masuk gitu, ini bisa dimasukkan ke kolom komen. Seperti saya nih contohnya kemarin saya nemu comic books, jadi ada proposal di mana dia mau membuat comic book mengenai Cardano. Nah, ini nanti dia memiliki timeline-nya, dia mau nyari sekolah yang bisa diajak partnership. Nah, ini saya tanya nih di kolom ini. Ide ini bagus, ini juga bisa ngajak, mungkin mengajak Gen Z atau Gen Alpha atau gen-gen yang lainnya untuk masuk ke dunia blockchain atau cryptoverse. Tapi saya mau tahu nih, ini ditulisnya dalam bahasa apa gitu? Apa bahasa Inggris aja atau bisa ditranslate gak sama tim yang lain kalau misal di project ini sukses? Nah, ini nanti dari proposernya, dari yang pembuat proposalnya dia jawab, oh ya ini nanti akan di majalahnya atau comic booknya akan dicetak dan bisa diakses di digital format dan dibuat di bahasa Inggris dan bahasa Portugis. Kenapa bahasa Portugis? Karena si Mr. Otavio-nya ini dia orang Brazil, jadi kemungkinan dia akan proyeknya ini akan lanjut di sekolah-sekolah di Brazil. Mungkin gitu ya maksudnya, Mas Takdir tadi pertanyaannya. Iya, jadi intinya dari CA sendiri bisa menghubungi proposer itu nanti ada di kolom komentar ya, Mas Syarbel ya. Dan ini bisa dilakukan, kontak dengan proposer ini bisa dilakukan sebelum assessment gitu ya? Ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Mas Takdir ya. Oke, Mas Syarbel, mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman yang sudah gabung di Zoom di sore ini? Mungkin saya nanti ini mau menyampaikan terkait kalau saya baru join di Fund 7 dan Fund 8 ini join lagi jadi CA, apa yang saya dapatkan bahwa di setiap fund itu pasti akan ada dramanya. Di Fund 7 kemarin, ya. Di Fund 7 kemarin dramanya itu serangan bots. Itu waktu Fund 7 Bro Andreas itu yang, aduh ini jadi VCA kok kayak gini banget gitu ya. Bro Andreas bisa, iya kan. Ternyata disuruh botsnya banyak banget, asesmennya semuanya bagus gitu kan. Jadi mungkin ada proposal-proposal yang nggak layak tapi dinilai bagus. Jadi akhirnya semuanya semua asesmen dari bots itu yang dianggap sebagai bots karena mereka membuat sebuah template mungkin yang bahasanya sama mirip-mirip gitulah, dihilangkan. Lalu dari VCA sendiri disuruh mengakses dari proposal-proposal yang kekurangan asesmen gitu. Itu dari tim VCA juga geleng-geleng waktu itu ya. Nah, oke, jadi ini salah satu tantangan juga dong ya Mas Syarbel ya? Ya, nanti mungkin dari Bro Andreas di sesi setelah ini bisa tantangannya jadi VCA juga gimana. Mungkin dihargai lebih. Bot itu ya? Iya. Nah, yang di Fund 8 ini, itu dramanya yang saya temukan ada 3. Jadi
ada di grup CA Community Advisors-nya yang di Telegram itu ada debat. Ada debat dari Dimitri sama Len, ada juga debat dari Dimitri sama Felix, ada juga Alfred sama Heinz. Nah, mungkin yang belum join jadi CA bisa nanti nyimak juga di grup Telegram CA. Nah, Dimitri ini dia gimana ya, orangnya tuh dia membuat proposal yang nggak umum gitu. Jadi dia bikin banyak sekali proposal dengan ini contohnya yang di kemarin di Fund 8. Dia total membuat 38 proposal dengan 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu dia. Wow. Dia kayak ngincernya itu ini ada beberapa yang bahasanya ada yang proposalnya sama semua tapi cuma diganti. Jadi intinya dia mau membuat terjemahan, semua terjemahan dari IOG mau ditranslate ke bahasa Nepali, mau ditranslate ke bahasa Punjabi, Gujarati, Telugu, Marathi, Bengali, dan itu semua yang mau ditranslatekan. Kenapa kok dia punya ide seperti itu? Karena dia menyatakan bahwa saya seorang profesional yang kerja di bagian translating dokumen atau translating apapun itu kalau nggak salah. Jadi dia di proposal itu bilang kalau aku profesional dan aku bisa dan aku punya tim juga untuk translate ini gitu. Tapi kan untuk CA kan jadi kayak kok gini banget gitu. Kamu kayak nyari uang banget gitu. Nah si Dimitri ini debat juga sama Len di sesi itu. Mungkin teman-teman nanti bisa nyimak juga ya. Nanti ini terus selanjutnya ini ada Dimitri sama Felix juga, dia debat karena si Dimitri menyantumkan beberapa grup atau komunitas di Cardano tanpa izin grup atau komunitas itu. Jadi di proposal mungkin ada tercantum bahwa misal kita bukan anggota Cardano Indonesia, tapi aku bikin aja atas nama Cardano Indonesia. Nah, itu mungkin nggak etik juga ya. Mungkin kan kita kalau mau nyomot nama orang, nyomot nama komunitas juga patutnya kita harus izin juga. Gitu. Boleh nggak diambil? Gitu. Oke, Mas Syarbel ini unik banget. Tadi Mas Syarbel sempat menyampaikan nyari duit kok gini banget ya, gitu ya. Oke, Mas, ini kita mau loncat dulu ya karena ada beberapa pertanyaan. Hah? Boleh ya? Boleh. Oke, Mas, ini dari Mas Ihsan Hadi. Izin bertanya, mungkin sudah dibahas sih di town hall sebelumnya. Tapi untuk proyek-proyek yang sudah disetujui, apakah tiap tim selalu ada report berkala kepada para CA atau enggak ya? Terima kasih. Monggo, Mas Syarbel. Kalau nggak salah ada sih. Ada. Tetap dari mungkin Bro Andreas bisa sharing mungkin. Ntar saya kasih linknya aja sebentar. Nggak apa-apa, tetap share screen aja. Oh iya. Jadi nanti dari tim IOG-nya memberikan funding ke project manager-nya, itu yang mengajukan proposal. Nanti dia minta untuk update-nya setiap 2 minggu. 2 minggu ya. Ini mungkin, sorry. Tuh, di Bro Andre Cahyadi udah share. Mungkin bisa di-share screen. Ini dia. Jadi kita bisa lihat data dari Fund 1 sampai Fund 8, mana yang udah kelar, mana yang masih ongoing project, terus mereka udah dapat budget berapa, progresnya kayak gimana. Kita bisa lihat aja yang Fund 5 mungkin, atau... Oh, ini ya. Enggak, itu di bawah, ada tab-nya, untuk masing-masing fund. Oh, Fund 5, nih, sorry. Coba ya diklik, nggak apa-apa. Fund 4, ini ada Fund 5, ada Fund 7 juga ini ya. Ya, coba aja klik Fund 7. Indonesia kita masuk di Fund 7 kemarin dapat funding. Coba ya search Indonesia. Kemarin saya udah masukin project report KPI juga. Bisa diklik kanan. Itu ada yang udah centang hijau, artinya di bulan Maret kita udah masukin report. Dan kita udah didanain $980 dari $10.000 yang kita minta. Sisanya 9.700.
Jadi teman-teman bisa ngecek aja, ini buat publik juga. Jadi publik bisa tahu mana sih project yang lagi ongoing, mana project yang pending, project yang belum kelar, atau yang udah kelar, atau yang berhenti di tengah jalan karena orangnya hilang, atau itu bisa dicek. Oke, iya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Andreas. Mas Andreas, Pak Ian, izin bertanya dulu. Ini memang pertanyaannya banyak sekali di chat room. Apakah boleh dijawab dulu atau mau kita lewatin dulu, kita menuju ke sesi berikutnya nih? Mungkin Mas Andreas, gimana Mas Masuk Andreas? ke sesi berikutnya dulu aja biar ke Sesi cover dulu. berikutnya. Ntar kalau ada waktu sisa kita jawabin semua pertanyaan. Thank Baru you. ya. Oke, baik. Mas Syarbel dan Mas Dani, sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit aja? Udah itu dulu aja. Nanti kita lanjut sesi setelahnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Syarbel dan juga Mas Denny. Dan untuk teman-teman CA yang sudah bergabung, ini pokoknya perbincangan di sore kali ini akan seru banget. Ada banyak pertanyaan yang menggelitik sekali dan juga ada banyak hal yang bisa teman-teman tanyakan, terutama kepada teman-teman CA yang sudah lama dan juga para veteran CA ya yang juga hadir di sore kali ini. Oke, kemudian berikutnya kita sampai di sesi ketiga yaitu voter registration. Gimana sih caranya untuk voting? Nah, ini yang akan menjelaskan dan memberikan info siapa nih Mas Andreas atau Pak Ian? Bro Dani sama Bro Syarbel lagi. Oh, Mas Dani dan Mas Syarbel lagi. Oke, here we go. Silahkan. Mas Dani mungkin mau share? Cara registrasi aja, wallet. Oke. Hands on aja langsung nggak apa-apa. Oke. Mana nih share? Oke, jadi mungkin ini aku sembunyiin. Oke. Jadi untuk registrasi udah ada belum ya? Tadi kayaknya udah buka untuk cara register. Nah ini. Ya, ini untuk caranya register. Jadi di fund kemarin, jadi waktu timelinenya ini sebelum tanggal 7, dan paling enggak punya 500 ada di wallet. Terus langsung aja kalau cara registernya ini ada guide-nya di sini. Ini saya share dulu. Wait. Oh, ini. Jadi dari IOG-nya udah ada guide-nya tentang cara registernya. Ini kalau saya langsung hands-on-nya aja. Jadi kalau saya sendiri pakainya, bukan CC Vault ya sekarang ya. Namanya apa nih? Etron Wallet. Ya. Etron Wallet. Terus sekarang bisa diklik, ini ada pilihan voting di sini. Terus bisa di-scroll ke bawah. Cuman ini dari timnya memang belum update gitu ya. Belum update ke Fund 8 timeline-nya gitu ya. Ini udah saya tanya di Discord juga tapi belum dijawab sih tadi untuk update-nya. Oke. Dari sini bisa klik. Mana tadi? Nah, dari sini kita bisa langsung klik next. Nah, di sini jadi kita harus download aplikasi dulu untuk di HP dari Google Store atau Apple Store. Kemudian klik next. Nanti kita buat PIN-nya. PIN-nya di sini registrasi. Jadi kita registrasi sekali dan registrasinya itu kita bisa buat PIN-nya sendiri untuk nanti dimasukin di HP misalnya. Terus klik next lagi. Nanti ada transaksi untuk pendaftarannya. Never mind. Ada pendaftarannya 0,17 ada gitu ya. Nanti bisa dimasukin. Terus kalau udah sign, nanti bakalan dikasih QR code. Ini karena saya udah register jadi saya nggak perlu register lagi untuk di Fund 8. Jadi untuk yang sudah pernah register di Fund 4, 5, 6, 7 itu udah nggak perlu register lagi. Jadi udah otomatis pakai QR code dan PIN yang sudah dibuat di fund sebelumnya. Terus kalau buka di atas, ini kalau contoh aplikasi di HP-nya kurang lebih kayak gini ya nanti. Di HP-nya nanti ada kayak gini. Nanti di atas bagian sini itu ada tulisan register. Mungkin ini aku logout aja ya. Nah ini. Nanti di HP-nya, di aplikasi HP
ada nama aplikasi Catalyst Voting, bisa klik register now. Nah, nanti dikasih pilihan scan QR code atau registration code. Jadi pilih scan QR code, nanti bisa di scan QR-nya. Sebentar. Ini saya contohin aja langsung. Ini saya pakai QR code yang sebelumnya. Ini scan QR code, I have QR code-nya. Jadi tinggal scan aja. Nah ini, nah itu udah saya masukin, terus masukin pin kodenya. Nanti kalau udah klik confirm. Ini saya lupa sih pin kodenya pas itu. Bentar. Oke. Nah, udah dimasukin pinnya. Jadi cara registernya kayak tadi, buka wallet, klik next, nanti buat pin, nanti disimpan QR code-nya, terus di HP, nanti dibuka aplikasinya, scan QR code-nya tadi, terus masukin pin-nya, lalu klik confirm. Nah udah, jadi kita tunggu tanggal 7-nya nanti untuk bisa voting. Ini karena aplikasinya belum update ya ini, jadi masih tulisannya Fund 7. Nanti bakalan diupdate. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan atau nanti tanya di grup Telegram. Ya. Oke, terima kasih Mas Dani. Mas Syarbel mungkin mau ada nambahin dari yang disampaikan oleh Mas Dani? Cukup jelas sih itu penjelasannya Mas Dani. Oke, ini ada satu yang mau bertanya Mas. Ini saya kalau nggak salah dari Mas atau Mbak nih, Harwinda ya. Izin bertanya, nanti saya on camera ya, sekalian berkenalan. Boleh, monggo ya, kita persilahkan ya Mas Dani, Mas Syarbel ya. Oke, boleh. Mas Harwinda atau Mbak Harwinda ini? Monggo silakan kameranya di. Oke, iya ini dia wajahnya. Oh, Mas Harwinda, baik. Panggilannya siapa Mas? Ewin gitu aja. Oke, Mas Ewin silahkan. Sorry pertamanya agak gelap kameranya. Perkenalan dulu, saya Harwinda, masih baru sih di Cardano. Kemarin masih join di Telegram, lihat-lihat di Telegram gitu. Saya ada pertanyaan, kayaknya lebih tepat saya tujukan ke Mas Andi atau Pak Ian kayaknya. Dua pertanyaan. Pertama, tentang proposal itu, apakah proyeknya itu harus based on semacam smart contract gitu, kayak ya yang technical things gitu, atau itu proyeknya bebas aja gitu ya, yang pokoknya gimana cara ngembangin community gitu, atau itu memang harus, apakah harus semacam token atau NFT atau smart contract. Nah itu yang pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua itu untuk proposalnya itu penentuan nominal fundingnya itu ada limit nggak ya? Atau memang ya ini kita tentuin sendiri sebagai yang bikin proposal, misalkan hitung-hitungannya butuhnya berapa gitu fundingnya. Saya rasa itu sih. Terima kasih sebelumnya. Baik. Oke, terima kasih Mas Ewin. Ini mungkin yang mau jawab Mas Andi atau Pak Ian nih? Boleh, saya juga bisa. Oke, Mas Andi ya. Mas Andi, pertanyaan yang pertama, proyeknya untuk di Cardano ini apakah melulu harus teknikal atau boleh bebas, Mas Andi? Monggo. Ya, kalau menjawab pertanyaan itu, proyeknya itu kalau kita masuk ke setiap funding, nanti kita akan lihat bahwa akan ada challenges. Challenges itu yang di-show sama Bro Dani di sini. Ya, ada Fund 8 developer ecosystem, open source developer ecosystem, nation building the apps, ya itu yang teknis-teknis kalau bisa dibilang. Tapi ada juga yang berhubungan dengan yang sifatnya adalah komunitas ya. Bisa tolong ditunjukkan. Oh ini aja community advisor, yang ini aja Bro Dani. Ada satu di tengah-tengah itu ada F8 Film and Media. Creative Unite. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa di situ kita mau lihat ya dari komunitas media itu juga bisa mengajukan proposalnya. Mereka mau bikin apa di situ ya. Kalau bisa kita lihat di dalam itu, coba diklik ya tuh Bro Dani.
Ya di sini ini sama sekali nggak ada teknisnya kalau bisa dibilang. Artinya kita ngomong tentang sesuatu ya ini ya campaign briefnya kita bisa lihat tadi di situ ya bahwa ini ya creatives, writers, artists, filmmakers ya ini bisa bikin segala macam di situ kan. Ini we need a bridge between YouTube, traditional media, TV and film ya. Jadi mau kasih komunikasi clear message toward media. Kalau kita lihat ke bawah lagi, kita lihat bahwa ya ini sama sekali nggak ada hubungannya sama teknis. Ya. Coba kita lihat kalau di bawah lagi ya. Nah, key metrics kita lihat di situ ya bahwa ketika kita lihat yang dituju di sini adalah project-project multimedia. Ya, multimedia ya nggak harus berhubungan sama teknis seperti di apps, smart contract dan apapun itu. Ya. Jadi fokusnya ke situ. Ada yang seperti ini, ada juga yang tentang komunitas ya. Bagaimana seperti yang community hub itu kita juga bisa lihat kategori itu. Ya. Seperti misalnya kalau di Fund 7 waktu itu ada multilingual resources. Jadi kita bisa lihat bahwa gimana caranya mentranslate-nya. Seperti Eastern Hemisphere ini, bahwa kita mau mentranslate atau memberikan cara masuk untuk teman-teman yang di Indonesia misalnya. Maka kita mau nanti pakai bahasa Indonesia. Ya. Atau ya coba kita lihat di Grow Asia Grow Cardano, itu juga ada banyak proyek itu yang berhubungan. Yang sebelah kanan, Bro Dani, yang Grow Asia Grow Cardano, itu berhubungan sama ya di Asia, bagaimana kita menggrow Asia, karena Asia masih kurang partisipasinya. Caranya paling gampang adalah ya ini, kalau kita lihat ada di situ misalnya how to podcast Filipino and English. Jadi kita bikin podcast ya, ada yang di YouTube, ada yang di EGA, ada segala macam kayak gitu. Tapi ini fokusnya adalah gimana kalau kita ngomongkan Cardano di bahasa Filipina, ya, di kata Tagalog seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Itu ada juga Cardano Intai, terus bikin community hubs in Taiwan. Pada dasarnya ya tidak melulu harus dengan ya tadi ya smart contract dan lain sebagainya. Jadi tidak harus langsung ke core-nya, tapi juga membangun komunitas di sekitar Cardano. Itu bisa ya. Itu jawabannya untuk nomor 1 ya. Oke, Mas Erwin, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Kemudian yang kedua nih, Mas Andi, ada limit funding-nya nggak sih, Mas? Betul. Nah, kalau berhubungan sama limit funding, maka kita lihat lagi, balik lagi ke kategorinya, ke challenge-nya. Setiap challenge nanti akan berbeda-beda. Seperti misalnya dibukakan developer ecosystem sini, kita bisa lihat di bagian about, kita lihat bahwa total dana yang bisa, total funding yang bisa didapatkan adalah $1 juta. $1 juta, tapi bukan berarti bahwa kita terus membuat satu project yang nilainya $1 juta. Karena ini adalah kategori, jadi kita berharap supaya banyak partisipasi di sini, banyak proposal di sini. Jadi biasanya, atau kalau bisa dibilang guideline-nya itu ya, kalau kita mau bikin satu project, kita sebaiknya itu guideline-nya mungkin di angka 10-15% dari total fund lah, kira-kira di situ masih aman. Ya. Atau mungkin lebih kecil juga nggak apa-apa. Let's say $1 juta, berarti 10-15% itu berarti di angka berapa itu 100.000 sampai 150.000 US dollar ya, satu project itu ya. Tapi kalau mau lebih kecil juga nggak apa-apa. Cuma kalau kita di kategori yang nilainya $1 juta, kita majukan 500.000 US dollar, $0,5 juta itu agak susah ya biasanya seperti itu. Jadi itu mungkin batasannya ya. Oke, Mas Erwin. Semoga menjawab ya dari pertanyaan Mas Ewin tadi. Jangan mentang-mentang begitu kita bisa ngelihat bahwa fundingnya $1 juta, kita maksimalin gitu. Kita harus juga tetap melihat angka amannya 10-15% ya, Mas Andi ya. Betul. Oke. Kemudian saya bisa kasih tambahan sedikit aja. Misalkan kalau emang butuh budgetnya besar nih, Mas Ewin, dan budget di kategori itu terbatas, itu bisa dipecah jadi beberapa fase. Jadi minta parsial 20% di fund ini, 20% lagi di fund berikutnya, 20% di fund berikutnya. Tapi dijelasin di proposalnya bahwa sekarang saya di fase 1, saya minta 20% dulu dengan total segini. Nanti di berikutnya saya lanjutin lagi project progress-nya. Jadi komunitas juga bisa ngeliat, oke, kita coba kasih funding dulu di fund 8 atau fund 9. Kalau emang dia udah ada progress-nya, ntar kita lanjutin lagi, dia ngamajuin proposal lagi kayak gitu.
Ya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya tadi proyeknya misalnya $500,000, ya anggap aja 20%-nya kan 100.000 tuh. Berarti 100.000 itu masih bisa masuk di tadi yang kategori yang 1 juta, kan masih 10% kan. Jadi chance untuk itu bisa masuk dan di funding itu jadi besar. Itu yang Oke. Mas Andi, mungkin saya mau ngelanjutin sedikit nih pertanyaan dari Mas Ewin tadi. Mungkin buat para proposer ya, ada pertanyaan, ada tips nggak sih Mas Andi, mungkin Mas Andreas ya, untuk minta funding supaya approve di angka yang kita mau. Apa sih hal mendasar yang perlu diperhatikan? Monggo silahkan Mas. Kalau yang kita lihat, yang kita biasa lihat ya, artinya ketika, ya itu tadi prosesnya kan ada bertahap ya, mulai dari ideation, ya, istilahnya mengungkapkan ide di forum ini, habis itu nanti akan ada komentar segala macam, terus nanti akan ada CA, VCA, dan berikutnya. Ya, nanti akan ada penilaian itu difokuskan kepada 3 kalau di CA itu. Ada tentang impact, ya, apakah impact-nya cukup bagus nanti kalau misalnya dilakukan. Nah, terus nanti akan ada visibility. Visibility itu berhubung dengan apa mungkin dilakukan, apa masuk akal. Ya, kalau masuk akal itu bilang tentang rencananya, tentang breakdown budgetnya, tentang timnya. Ya, apakah mungkin dengan timnya seperti ini punya pengalaman cukup atau tidak? Budgetnya seperti ini masuk akal enggak? Terlalu tinggi kah? Terlalu rendah kah? Atau juga tadi tentang time-nya, apakah cukup dilakukan dalam ketika dia bilang bahwa 6 bulan, apakah cukup itu kalau misalnya biasa dilakukan dalam 1 tahun ya. Jadi itu, terus juga ada tentang auditability-nya ya. Jadi kalau misalnya ngomong tentang bahwa supaya tembus ya, makanya itu yang perlu diperhatikan ya. Itu yang kalau misalnya dibilang tadi, saya sempat bilang di depan bahwa ada komunitas kita di Cardano Indonesia itu siap membantu untuk apapun ide Anda, yuk ngobrol-ngobrol yuk. Kita bikin gimana caranya proposal itu bisa masuk dengan bagus ya. Dan chance-nya untuk masuk dan di funding itu juga bisa lebih besar. Jadi itu undangan dari kami ya. Oke, jadi intinya komunitas Cardano ini nantinya akan membantu apapun yang dibutuhkan oleh yang bergabung ya, Mas Andi ya. Baik itu proposer, baik itu CA, atau yang bisa jadi baru ingin bergabung di komunitas Cardano Indonesia ya. Oke, terima kasih Mas Andi. Semoga juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih dipendam bisa terjawab juga. Sabar, nanti pertanyaan-pertanyaan akan dijawab. Yes, Mas Andi? Ada tambahan dari Mas Yan ya. Silakan Mas Yan. Oke, Mas Yan, silahkan. Thank you Mas Andi, thank you Mbak Dewi. Sekedar menambahkan ke Mas Harwinda, Mas Dani sama Mas Syarbel pun mereka sama canggihnya kok. Mereka juga tahu persis apa yang tadi disampaikan oleh Mas Andi sama Mas Andreas. Jadi kalau semama di Telegram itu kalau saya nggak jawab, atau Mas Andi atau Mas Andrea nggak segera menjawab, bisa juga pertanyaan diajukan ke Mas Syarbel sama Mas Dani. Thank you. Royan, mikrofonnya kayak kejauhan tadi. Boleh diulang Pak, yang mungkin agak mendekat ya ke mikrofonnya ya. Oke, nggak kedengeran sama sekali ya tadi ya? Ya, sekarang udah kedengeran. Agak pelan. Oke. Ya, intinya ini Mas Harwinda, baik Mas Andi, Mas Syarbel, Mas Dani, itu mereka ilmunya tuh sama-sama kayak fasih soal Project Catalyst. Jadi kalau ada pertanyaan kayak barusan, itu bisa diajukan juga ke Mas Syarbel sama Mas Dani. Jadi kalau seumpama di Telegram kita nggak nyaut, nah Mas Harwinda, kita itu dalam artian kayak Mas Andi atau Mas saya nggak nyaut, itu pertanyaan juga bisa diajukan ke Mas Syarbel sama Mas Dani. Thank you. Oke, ini menarik sekali Pak Yan barusan menyampaikan bahwa kalau Pak Yan selaku veteran CA kok kayaknya nggak jawab-jawab di Telegram group gitu, nggak apa-apa. Masih ada Mas Andi, ada Mas Syarbel, kemudian juga ada Mas Dani yang bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan warga Cardano Indonesia ya. Nah, ini mumpung Pak Yan juga masih ada di sini, ini sesi berikutnya Pak Yan, cara menjadi veteran CA. Waduh, ini kayaknya menantang sekali karena bisa jadi teman-teman CA pengen banget nih leveling up untuk menjadi veteran community advisor. Silahkan Pak Yan, gimana sih caranya biar kita nggak bisa bilang segera ya, tapi
idealnya tuh jadi veteran CA itu caranya gimana. Kemudian kalau kita sudah mendengar tentang veteran CA, pastinya yang ada di pikiran kita, aduh nih cuannya pasti lebih gede nih, jauh lebih gede dari community advisor. Cuan CCA ini dari mana sih Pak Yan? Silakan Bro Monggo Yan. silahkan. Mas Andreas juga kayaknya udah senyum-senyum gitu kan. Nanti gilirannya Mas Andreas ada juga. Monggo silahkan. Menambahkan, thank you semangatnya Mbak Dewi, mantap banget. Tapi for your info Mbak Dewi, saya justru belum sukses jadi veteran community advisor. Satu-satunya veteran community advisor di sini yang sukses itu Mas Andreas Susilo. Dia nanti yang menyampaikan pengalaman dia dan ilmu soal veteran CA. Oh, kalau senyumnya ditutupin itu artinya yang udah paling sukses di Pak Yan ya. Monggo, kalau gitu Pak Yan dulu, nanti kalau setelah itu ada yang mau ditambahkan oleh Mas Andreas, boleh juga, ini jagoan kita nih, monggo. Ya, mungkin langsung aja ke Mas Andreas, bisa dilanjut dengan presentasi soal VCA-nya. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Dewi sama Bro Yan. Ralat aja tadi, apakah jadi VCA cuannya lebih gede? Enggak, jangan jadi VCA, jadi CA aja. Saran dari saya. Karena VCA harus VCA, eliminasi bot itu tadi ya, Mas Andreas kerjaan ya. lebih berat, cuan lebih dikit. Tapi kalau mau cuan tambahan ya nggak apa-apa, jadi CA dan VCA silahkan. Oke, saya share screen aja. Udah kelihatan kah screen-nya? Aman. Aman? Oke. Ya, sudah terlihat Mas Andreas. Oke, ini slide-nya yang terbaru dari Catalyst School. Gimana caranya jadi veteran community advisor? Saya coba jelasin aja. Oke, kita langsung loncat aja. Nah, mungkin buat kawan-kawan yang baru di sini, yang belum tahu apa sih veteran community advisor itu. Nah, seperti yang tadi di awal dijelasin oleh Bro Andi, kan ada timeline-nya. Pertama, proposer mengajukan proposal, kemudian setelah itu CA atau community advisor melakukan assessment kan. Nah, siapa sih yang ngecek assessment-nya si CA ini? Ada namanya veteran community advisor. Kita kerjanya ngecekin apakah assessment ini sesuai nggak. Biasanya kadang-kadang ada orang-orang atau bad actor yang masuk, misalkan dia punya proposal, biar dia keterima atau dapat funding, dia jelek-jelekin proposal punya lawan kayak gitu misalkan. Nah itu ada. Nah kerjanya si veteran community advisor ini adalah untuk menjadi semacam hakim untuk ngecek bener nggak sih ini asesmennya itu valid atau enggak. Kemudian kita lihat juga inputan dari proposernya sendiri seperti apa kalau dia ngasih flag. Nah kayak gitu. Jadi intinya ini review asesmen yang dibikin sama CA. Kita kasih 3 penilaian, excellent, good, sama filtered out. Yang tadi udah jelasin sama Bro Dani sama Charbel juga. Kalau filtered out, berarti si CA yang ngasih assessment tuh nggak dapat reward sama sekali, dan dia juga mungkin masuk blacklist kalau dia udah lebih dari 50% dari apa yang dia kasih assessment. Misalkan dia ngasih 10 assessment, 6 kita filtered out, biasanya itu bakal kena blacklist. Oke, terus gimana sih caranya jadi VCA? Syaratnya apa? Nah, sekarang syaratnya lebih dipersulit lagi. Ini baru saya baca, jadi intinya harus ikut 3 funds, harus pernah menjadi CA selama 3 funds, dan nggak masuk blacklist. Sebelumnya dari fund 1 sampai fund 7 syaratnya, dari fund 3, itu syaratnya udah pernah jadi CA di 2 fund sebelumnya. Nah ini cuma karena ada bad actor juga di VCA, di Veteran Community Advisor, ada yang kerjanya ngasal, dan yang penting dapat duit, banyak-banyakan aja, dia bisa bikin 8.000 review dalam waktu cuma 2 minggu, yang nggak masuk akal juga. Jadi ya, ini sekarang dipersulit. Dan dibatasin. Saya dapat emailnya, total tuh hanya 150 VCA. Jadi VCA-nya sekarang udah dibatasin jumlahnya. Jadi kerja kita semakin berat. Saya agak bingung nih. Intinya totalnya 150, ntar saya bisa tunjukin emailnya. Setelah saya close, kita lanjut dulu aja. Oh ya, ini facts-nya. Kalau jadi VCA, itu nggak anonymous. Kalau tadi si Bro Dani sama Bro Charbel bilang, jadi CA, nama kita nggak ketahuan kan? Asesor 100, asesor 200, asesor 220. Kita nggak ada yang tahu kita siapa. Jadi kalau kita jelek-jelekin proposal orang, nggak ada yang tahu kita siapa juga.
Nah, tapi kalau jadi VCA ini nama kita terpampang di di agregatnya ntar kelihatan. Hasil kerja kita itu bisa dicek sama proposer dan bisa dicek juga sama CA. Di CA-nya bisa aja bilang, kok punya saya di filter out, saya coba tanya ke si VCA-nya yang nge-filter out saya nih. Kenapa saya di filter out? Nah, itu VCA-nya harus bisa jawab, kenapa saya filter out assessment kamu? Karena alasan ini dan ini. Biasanya kita filter out cuma satu kalimat, terus bot, terus yang ketiga, biasanya kalau ngejelek-jelekin proposal, nggak ngasih input yang bagus, kayak gitu-gitu, kita bisa filter out. Atau dia di flag sama proposer, kita juga harus ngecek kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau jadi VCA, itu jangan review assessment, kalau kita jadi CA dan kita jadi VCA, jangan review assessment yang kita CA-in sendiri. Jadi, itu nggak boleh, dan itu pasti di blacklist, kemungkinan. Kedua, sama ini, kita nggak boleh jadi VCA di challenge di mana kalau kita jadi proposer juga, saya pernah yang di Fund 7 kemarin, saya kan masukin proposal di kategori scale up Cardano Hub. Nah, saya masukin proposal Cardano Indonesia di situ, saya nggak boleh jadi VCA di challenge itu. Kurang lebih kayak gitu. Nih, ada 2. Jadi ini yang harus dilihat. Nggak boleh jadi VCA di challenge yang kita masukin proposal. Kalau kita jadi proposer, nggak boleh review proposal yang kita akses sendiri. Itu. Kalau nggak, kita masuk blacklist. Ini udah ditulis dengan jelas. Kemudian, kita masuk aja reward-nya. Nah, reward-nya gimana sih? VCA itu selalu dapat 1% dari total fund. Di Fund 8 ini total budget dari input-output global, IOG sama Cardano Foundation itu sebesar 16 juta US dollar. 1%-nya berarti 160.000 US dollar. Di Fund 7 kita dapat 80.000 setengahnya. Jadi ini naik 2 kali lipat. Dan ini akan dibagi ke 150 VCA yang tadi udah dipilih. Nah, pembagiannya seperti apa sih? Ini pembagiannya adalah 160.000 US dollar dibagi jumlah review yang dilakukan oleh VCA. Jadi kalau misalkan VCA-nya sebentar. Tadi total proposal ada berapa, Bro Dani? Sekitar 1.000 ya, 1.000. Anggap aja 1.000. Ya, 1.000, tapi jumlah assessment itu udah 11.000 atau berapa ya? Ada di laporan terakhir di slide. Paling gampang kita gini aja, dari jumlah assessment. Jumlah assessment itu ada 11.000. Minimal untuk satu assessment CA itu harus direview oleh 3 VCA. Berarti minimal VCA harus ngelakuin 11.000 kali 3, 33.000 review. Anggap aja minimal ya, itu minimalnya. Bisa lebih. Berarti 160.000 dibagi 13.000. Nggak usah kalkulat. Oh, sorry, jumlah asesmennya 8.000-an untuk Fund 8. Oke, kita langsung di sini aja. Males kalkulatornya. 160.000 dibagi berapa tadi, Bro? 8.000 assessment total. 8.000 assessment VCA kita kali minimum 3. Jadi kurang lebih satu review VCA itu dikasih 6,7. Tapi enggak, ini minimum. Biasanya bisa sampai kemarin sih 250.000 ya. Jadi ya hanya dibayar 0,2 per review VCA. Jadi semakin banyak yang review, semakin banyak VCA-nya, ya ini jumlah reward-nya sama, pembagiannya lebih besar. Bukan kali 3. Ini kayak gini, totalnya kayak gini. Sekitar 0,6 lah. Ini di fund kemarin. Dengan total, kalau nggak salah, 80.000 kan? 0,32. Sekarang kita udah naikin jadi 160.000. Saya nggak tahu, mungkin jadi 320. Ups, tadi ini ya. Kita lihat hitung-hitungannya aja gampang. Kurang lebih dapat setengah lah. Kurang lebih antara 0,4 sampai 0,8. Tergantung jumlahnya berapa. Saya nggak tahu nih. Karena di limit jumlah VCA-nya. Kemarin nggak di limit jumlah VCA-nya. Kita lihat. Kurang lebih kayak gitu. Saya lanjut dulu. Kita nilainya dari apa sih? Dari ini. Kita ngasih assessment excellent, good, sama filtered out. Oke. Saya lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat aja. Ntar bisa dijawab sama teman-teman yang lain juga. Terus review kriterianya. Tadi kita harus ngecekin apakah assessment CCA itu udah berdasarkan si challenge kriterianya,
Terus mereka ngasih input yang bisa ngebangun atau nggak ngejelek-jelekin nih, positive feedback loops atau konstruktif ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini kita yang menarik gimana sih si penilaian VCA yang ntar hasil CA-nya itu bisa jadi good, jadi excellent atau di filter out. Paling gampang lihat kayak gini aja. Ini ada contoh. Kalau misalkan asesmennya Bro Dani, ada dua VCA yang ngasih excellent, satu ngasih good. Itu outcome-nya apa sih? Excellent. Kalau cuma dua, satu excellent, satu good, ambil yang paling bawah, jadi good. Satu excellent, satu filter out, ambil yang paling bawah, filter out. Kayak gini. Meskipun harusnya kalau excellent sama filter out kan harus biasanya di tengah jadi good ya. Kita nggak gitu, kita ngambil yang paling bawah. Jadi ada satu good sama filter out juga sama aja. Jadi ada excellent, filter out, ini filter out semua. Kalau ada 3, nah ini baru ngambil yang tengah-tengahnya. Kalau kayak gini ada 4, ngambil selalu yang paling bawah atau 50%-nya. Kayak gitu cara penghitungannya buat teman-teman. Di sini udah ada yang 3 kali jadi CA nggak? Mungkin ada teman-teman di sini yang udah 3 kali jadi CA. Ini antara malu-malu atau sebetulnya udah ada yang lebih dari 3 kali mungkin Mas Andreas ya? Mungkin, saya juga nggak tahu. Oke, ini saya coba jawab dulu. Kalau VCA tidak menilai asesmen sesuai jatah, efeknya apa? Nggak ada efeknya. VCA itu boleh nilai satu aja. Misalkan kita tadi hitungannya gampang aja. Berapa tadi total asesmennya? 11.000 ya? 11.000 dikali 3. Harus minimal kan ada 3 ya. 11.000 asesmen CA, harus minimal ada 3. Dibagi, total ada 150 VCA nih sekarang. Berarti per orang itu minimal 220 kan? Itu idealnya ya. Semua orang kalau ngerjain 220 kita aman nih. Cuman ada aja yang ngerjain cuma 1 atau 2 atau 3. Ya udah, nggak masalah juga. Teman-temannya berarti harus kerja rodi lagi. Kerja keras, iya. Nah, saya Desember kemarin karena liburan Natal sama Tahun Baru bisa 2.800. Tapi ada yang gila juga sampai 8.000. Semua asesmen bisa dinilai. Itu sih, ya saya nggak mau namanya. Bisa dicek sendiri. Oke. Saya lanjut dulu aja. Ntar kita jawab pertanyaannya. Ini saya share di chat aja. Kalian bisa baca sendiri. Kalau mau lihat. Ini cara penilaian review CA-nya yang bagus atau enggak gimana. Saya nggak akan bahas lebih detail. Di proposalnya saya lebih mau bahas ini sih. Guideline bisa kalian baca, lebih ke arah VCA tool sama hands-on-nya. Nah, jadi kalau kita sebagai VCA, kita tuh dipilih. Jadi sama tim Catalyst IOG-nya kan dipilih, dapat email. Habis itu ada email berikutnya, kita dikasih VCA master file. Isinya kayak gini, kita harus isi nama kita sendiri, di fund berapa. Ini template-nya aja. Kemudian di tab kedua itu ada assessment. Ini adalah total semua assessment dari asesor di fund 7. Ini impact-nya mereka berapa-berapa. Ntar kita saya kecilin ini dulu deh. Biar enggak. Nah, ini di kanan nih ada nih. Kita mau ngasih dia excellent, good, atau filtered out. Dan kita harus ngasih feedback biasanya. Kenapa kita filtered out? Kalau good sama excellent biasanya nggak usah. Nah, ini ntar yang akan diagregat, digabung dengan VCA lainnya. 150 VCA lain, semua VCA lainnya. Yang nanti hasilnya seperti yang si Bro Dani tadi udah tunjukin. Ntar akan dirangkum, si asesor sama asesmennya udah langsung dapat hasil akhirnya aja. Kayak gitu. Di tab ketiga nih kita bisa tahu nih asesornya nomor berapa, mereka masukin berapa. Biasanya ada yang langsung di filter out ya karena dia bot atau apa. Biasanya kelihatan di sini berapa persen yang kebuang. Cara nilainya gampang. Kalian sih tinggal nulis aja X di sini. Tapi nggak semudah itu. Makanya kemarin ada problem juga karena ada VCA yang mungkin dia cuma drag and drop kayak gini aja nih. Udah kelar kerjaannya dikasih good semua, tapi nggak kayak gitu. Yang harus kalian lakukan adalah kita pakai VCA tools namanya sebentar. Oh ya, ini mumpung lagi buka ini pengerjaan kita nih setelah ntar minggu depan
ini kalau nggak salah si proposer dikasih waktu untuk ngasih flag. Flag ini artinya adalah dia nggak setuju dengan penilaian yang CCA kasih. Dia bisa ngasih flag, ntar VCA akan ngelihat kenapa di flag, reasoningnya apa, alasannya apa, terus CCA-nya kenapa dia ngasih jelek. Itu kita nanti terjadi hakim atau menentukan mau di reject asesmennya CCA atau tetap dilanjutin. Emang si proposernya aja jelek, terus dia nggak mau terima feedback dari orang. Kayak gitu. Ini kerjain dari nggak tanggal 25 sih. Mulai dari tanggal mungkin 29 sampai tanggal 11 April. Kurang lebih 2 minggu sih kalau VCA. Karena orangnya terbatas, kerjanya lebih banyak daripada CA. Kurang lebih gitu. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini VCA Tools. Linknya saya coba kasih, tapi ada di presentasi juga. Sama aja kayak CA Tools. Apakah VCA tahu nama CA? Enggak. VCA kita nggak akan tahu nama CA-nya siapa, kecuali tadi si Bro Dani bilang, dia asesor nomor 640. Saya bisa aja search nih. Mana? Sebentar. Asesor 640 kayak gini aja. Kenapa nggak ketemu? Asesor 640. Nomornya beda ya. Bro Dani, lu di Fund 7? Z, bro. Z_asesor_nomor. Kalau nggak dari sini aja dah. Tadi langsung gini aja. S yang belakang 2 kali, bro. Asesor. I see. Oke. Nggak dapat juga. Sebentar. Biasanya nomor asesor tuh selalu sama sih. Saya menghilang. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau selama kita nggak akan tahu, akan anonimus nih, anggap aja anonimus. Kayak gitu. Nah, tapi kalau VCA itu namanya selalu terpampang dan akan ada di agregat. Oke, nggak bisa anonimus ya, jadi harus bertanggung jawab kalau terhadap kalian penilaian. Kalau kalian masih mau anonimus, nggak mau diserang orang, nggak mau itu, ya jangan jadi VCA gitu sih. Ternyata cuan besar, tanggung jawabnya juga gede nih, Mas Andreas ya. Tanggung jawab lebih besar, cuan lebih kecil, kerjaan lebih banyak. Ya, silakan. Tapi nggak apa-apa. Menarik juga, karena budgetnya ternyata makin besar di setiap fund. Jadi masih oke lah kalau mau yang dapat tambahan duit, boleh. Atau cari pengalaman juga. Terus apa lagi ya? Sebentar, saya coba jawab pertanyaan dulu aja. Mungkin ini nih menarik sekali, Mas Andreas. Mas Yan atau Mas Andreas udah pernah pengalaman di flag kah? Itu tuh kayaknya menantang juga pertanyaan itu ya. Maksudnya saya sebagai CA, pengalaman. Saya sebagai CA, terus asesmen saya di flag gitu sama proposer. Yes. Oke, saya pernah sekali, itu waktu saya pertama kali di Fund 3, itu saya masih baru, saya ngeliat ada proposal yang jelek banget, jujur aja jelek, cuman saya nggak ngasih constructive feedback. Jadi dari, kalau nggak saya masukin 16 assessment, dari 16 assessment, 1 di filtered out. Kenapa? Karena saya jelek-jelekin proposal itu. Saya nggak ngasih bilang, harusnya dimasukin ini. Jadi dari 16, 15 good, 1 di filtered out. Itu pelajaran berharga buat saya. Kalau nggak salah di sini, Bro Syarbil juga pernah kayaknya kena flag. Oke, pertanyaannya Mas Andreas, rasanya gimana di flag? Rasanya sedih sih. Rasanya sedih. Sebenarnya ya, tapi salah kita juga. Kita harusnya ngasih constructive feedback atau feedback yang positif. Mungkin ada pengalaman dari selain Mas Andreas yang pernah di flag juga. Thank you, Mbak Dewi sama Mas Andreas. Sedikit menambahkan. Sedikit ini sih mendorong juga ke Bro Andreas, jangan merasa bersalah Bro, karena memang tugas kita kan untuk mengkritik CA, mengkritik proposal.
marketing proposal, marketing CA. Karena saya belum pernah jadi VCA, saya belum pernah dikritik CA. Tapi apakah saya dikritik proposer? Ya, sering. Jadi kemarin kalau saya hitung, itu ada sekitar 7 atau 6. Mereka semua kasih flag ke saya. Karena saya memang ya bisa dibilang sadis lah. Cara saya ngeliat bahwa sini proposer, memang dia nggak memenuhi syarat. Dan saya point out. Cuman seperti Bro Andreas bilang, ketika kita kayak nyecer satu proposer, kita harus kasih data, kita harus ngasih alasan, kita harus kasih masukan juga. Itu yang tadi Mas Andreas mention soal ketika kita memberikan penilaian, kita juga harus konstruktif. Tapi jangan pernah takut untuk ngasih bintang 1. Saya pernah ngasih bintang 1 itu berkali-kali ya, karena memang mereka nggak layak. Jadi itu sih, jangan pernah merasa kita harus wajib ngasih bintang 3 dan seterusnya. Tapi seperti Mas Andreas bilang, kalau kita udah level VCA, terus kalian udah nyecer 1 orang, nama kalian itu pasti muncul. Nah, yang namanya manusia, mereka mungkin sakit hati. Oh, awas nih, kalau ini orang ngajuin proposal, gue hancurin nih, bisa jadi. Ini kayak holding the grudge gitu nggak sih Pak Yan? Bisa jadi. Namanya manusia soalnya. Yes. Oke, thank you Bro Yan. Yang menarik tadi adalah jangan takut untuk ngasih bintang 1, bintang 3 ke proposal yang emang kurang bagus. Nah, kita sebagai VCA, kita kan juga akan lihat, kalau emang proposalnya kurang bagus, saya akan ngasih excellent. Kalau yang bintang 1 ke bintang 3 ini, emang karena mereka benar. Justru saya akan nge-filter out yang ngasih bintang 5. Kok proposalnya jelek gini, kurang datanya di mana-mana, kurang budget breakdown-nya, nggak ada roadmap-nya, terus orangnya juga nggak jelas siapa, nggak ada LinkedIn-nya, tapi dia ngasih excellent. Ini pasti antara dia sendiri yang ngasih assessment atau temannya yang ngebantuin dia. Nah, itu jadi kita biasanya filter out. Ya, Mas Andreas ya? Iya, kayak kualitas proposal. Makanya jadi VCA itu harus udah pengalaman dan harus pinter-pinter milih mana yang emang benar assessment-nya, mana yang enggak. Oke, terus tadi saya juga mau jawab yang soal saya dikontak. Kalau sebagai VCA, saya nggak pernah dikomplain. Tapi kalau saya sebagai CA, saya pernah tadi sekali kena flag dari proposer dan di-filter out. Kayak gitu. Karena kalau sebagai VCA kan namanya ada tuh, jadi saya lebih netral. Saya lebih hati-hati dalam ngasih filter out, dan kalau saya ngasih filter out, biasanya dikasih reasoningnya kenapa, alasannya kenapa saya filter out, kayak gitu. Ya, selalu ada alasan di balik itu semua, dan memang VCA juga perlu nih menjelaskan kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan kepada para CA dan juga proposal, gitu ya, Mas Andreas? Iya, betul. Tadi saya lupa. Ini VCA Tools-nya, saya jelasin sebentar. Ini ada yang namanya VCA Tools. Registrasinya gampang, tinggal masukin nama aja, terus masukin email. Ini saya belum itu. Terus centang aja. Kalau udah ada backup importnya, kalau ada backup filenya bisa diimport. Tapi saya nggak ada. Saya mulai dari awal. Ini kayaknya belum keluar karena masih lagi proses. Tapi ntar kalau udah keluar akan kelihatan berapa banyak. Ini yang fund kemarin ada 8.000. Sekarang jadi 11.000. Berarti harusnya lebih banyak, dan kita ada filternya. Ini bisa dipakai filternya. Saya biasanya mulai dari challenge-nya. Saya pilih challenge-nya dulu nih. Dari challenge, terus saya pilih proposalnya. Nah, ntar biasanya akan muncul di bawah. Ini udah nggak ada fund 7. Tapi biasanya saya mulainya itu dari satu proposal, akan kelihatan kayak 7 assessment, 5 assessment. Nah, tinggal mulai dari proposal itu dan di challenge ini. Jadi kelarin satu challenge dulu. Jadi pilih aja challenge yang mana yang kita lebih ngerti. Kurang lebih kayak gitu. Mas Andreas, ini mohon maaf, bukannya pengen memotong obrolan yang seru banget ini, bukan dalam artian memotong acara, tapi ternyata waktunya udah mepet banget, dan ini banyak pertanyaan yang perlu kita mention ya satu persatu. Ini unik sekali karena ini yang barusan masuk. Ini ada pertanyaan, Mas Andreas, kalau proposalnya isinya bagus, datanya pun lengkap, tapi ternyata ada 40 proposal plek keteplek yang sama persis, itu gimana sih cara menyikapinya? Onggo, silakan. Oke.
Kalau kita sebagai VCA, kita ngelihat proposalnya tuh memang benar, orangnya, proposernya tuh, kalau di sini harusnya si CA-nya sih yang maju. Kita VCA ini hanya ngelihat apakah proposalnya sesuai kategori atau enggak. Sama selain CA, voternya sendiri, voternya akan menentukan apakah ini benar atau enggak. Kita VCA nggak bisa bilang, oh ini karena dia ngajuin kayak si Dimitri misalkan, dia majuin tadi banyak banget kan. Banyak banget, Itu ya. saya sebagai VCA nggak bisa bilang proposal dia salah. Enggak. Meskipun karena kalau proposal dia emang benar strukturnya dan datanya ada semua, meskipun dia ngajuin 40 proposal, saya akan tetap harus menilai netral. Ntar yang menentukan voter akan menentukan apakah mereka mau ngasih funding atau enggak. Ujungnya balik lagi ke voter. Ada juga kayak yang mungkin bintangnya cuma 3, tapi banyak yang bilang bahwa ini sebenarnya bagus. Itu bisa di voting juga. Nggak cuma selalu yang harus bintang 5. Oke, siap. Semoga menjawab ya jawaban dari Mas Andreas tadi. Mas, ada satu lagi sebelum kita mengakhiri Zoom di hari ini ya. Ini dari Mas Diki Karim. Pertanyaannya mendasar sekali. Sebetulnya misi besar dari komunitas Cardano Indonesia ini apa, Mas Andreas? Oke, kalau komunitas Cardano Indonesia sendiri, kita awalnya kan hanya orang-orang yang tertarik sama Cardano, terus berkecimpung, terus kita mempelajari, terus kita hanya mau share aja ilmunya. Jadi sebenarnya kita lebih ke arah tempat untuk belajar bersama. Itu moto kita. Komunitas Cardano Indonesia, tempat kita belajar bersama. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa ke Telegram kita, Discord kita, terus sekarang kita juga ngadain workshop, karena dapat funding juga. Jadi silakan join ke komunitas Cardano Indonesia dan Eastern Town Hall Indonesia. Kayak gitu. Oke, silakan, siap. Terima kasih Mas Andreas. Ya, Mas Dion, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin nambahin tadi, kayaknya Bro Diki juga menanyakan misi besar dari Project Catalyst. Tadi di bagian chat saya udah share dari blognya dari DOR, itu coba dilihat. Tapi sebenarnya kayaknya ultimate-nya itu adalah gimana kita bisa self-sustain gitu. Jadi kita bisa berkelanjutan gitu ya, menjalankan misi-misinya Cardano atau misi kita sendiri dengan dana-dana juga yang self-sustain. Nah, gimana caranya itu bisa bergulir? Sepertinya Project Catalyst ini jangan lupa teman-teman, ini masih eksperimen, jadi makanya setiap fund itu selalu ada improvement gitu kan. Improvement di kanan kiri, ngelihat ada gangguan apa atau ada yang perlu dibenerin. Jadi saya, ini mumpung sesi-sesi terakhir, di menit-menit terakhir begini, saya juga ajak teman-teman belajar bersama di sini sesuai kata Bro Andreas. Tapi jangan lupa belajar juga dari tetangga sebelah. Jadi di tetangga-tetangga sebelah kita, DAO-nya itu eksperimennya sudah berjalan mungkin lebih dahulu dari kita, karena mereka sudah on-chain governance-nya sudah jalan. Jadi saya dan teman-teman di Cardano Indonesia Community butuh masukan juga untuk kita berikan juga ke Mas Yan selaku dari wakil kita ya di scope yang lebih besar dari EHT, untuk melakukan improvement. Jadi kita nggak perlu gali-gali buku lagi, maksudnya ke cari-cari dasarnya lagi. Kita juga lihat dari chain-chain sebelah yang berhasil, yang bagus apa, yang kurang bagus apa. Jadi kita coba, ini bisa nggak sih ya diamati, ditiru, modifikasi ya Bro Dani ya. Jadi kita harus speed up kalau coding yang nggak bisa dicepetin, manusianya yang segerakan gitu. Maksudnya kita mau ngapain, apa yang mau kita implementasi, sistemnya seperti apa. Teman-teman di sini yang wakil-wakil orang Indonesia di sini, kita juga bilang, oh ya di luar gitu nggak cocok, Indonesia maunya kayak gini, itu juga bisa, betul. Kurang lebih dari saya nambah share seperti itu. Jadi memang kita harus mulai dari kita nih yang ada di ruangan ini, kita mulai mikirin sama-sama. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dion, dan terima kasih juga untuk warga Cardano Indonesia ya yang sudah bergabung di Ask Me Anything hari ini Sabtu 26 Maret 2022. Ini tadi di awal pertemuan kita, Dewi sudah sampaikan bahwa untuk 5 pertanyaan terbaik yang beruntung akan mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk EIDA ya. Jadi mungkin Dewi akan ke Pak Yan dulu, Pak Yan, yang tolong bisa memilihkan siapa sih 5 pertanyaan terbaik yang sudah disampaikan di sore kali ini, Pak Yan? Silahkan. Boleh. Ini coba sambil saya rekap dulu. Itu tadi barusan Mas Andi kayak pengen menyampaikan semacam kata penutup. Mungkin sambil saya rekap, Mas Andi bisa menyampaikan kata-katanya. Thank you.
Oke, silahkan Mas Andi. Ini dia gongnya nih untuk hari ini. Monggo. Baik. Sebelum kata penutup, mungkin tadi menyambung sedikit tadi yang apa sudah ditanyakan oleh Pak Diki Karim tadi ya, dan sudah dijawab sama Bro Andreas tentang Catalyst Indonesia, Cardano Indonesia, komunitas Cardano Indonesia, misinya adalah itu. Terus dibawa juga oleh Bro Dion tadi bahwa ini mengenai tentang Project Catalyst ini mengenai tentang sustainability. Jadi saya ingin mengajak juga untuk Pak Karim, Pak Diki Karim, untuk melihat kemarin sudah sempat dijelaskan di town hall EMA yang 2 minggu sebelumnya, 2 MM sebelumnya. Jadi itu tanggal 5 Maret ya. Itu sudah ada rekamannya kalau tidak salah di YouTube, itu bisa dilihat bahwa salah satu yang menyebabkan berbeda Cardano itu dengan blockchain yang lain adalah tentang dia memikirkan sustainability. Jadi kenapa Project Catalyst itu muncul, seperti kata bilang Bro John tadi, adalah ya ini supaya kita bisa sustain dan kita bisa jangka panjang. Makanya kita mendengarkan dan kita memberikan funding juga kepada semua proyek yang diusulkan. Jadi itu dulu pertama. Tapi kalau memang sudah diminta waktunya udah mepet, apa mau diumumkan dulu Mas Yan tentang Boleh. Ya, okay. Saya umumkan. Sebelumnya terima kasih semua teman-teman yang udah kontribusi, udah engagement. Saya benar-benar appreciate waktunya. Tapi di satu sisi saya juga mohon maaf karena untuk kali ini ternyata banyak pertanyaannya dan itu bakal ada satu yang nggak kebagian. Tapi jangan khawatir, saya ingatkan di Eastern Town Hall itu banyak banget yang namanya program DAO yang berkompensasi dan tiap minggu malah dan itu bisa terlibat di sana. Dan di sana pun kalau semua sering terlibat, itu bisa mendapatkan justru lebih dari kompensasi apresiasi yang ada kita di sini. Nah, itu congratulations kepada Mas Takdir. Ini kebetulan saya udah tahu kontaknya. Mas Ihsan, saya belum tahu kontaknya itu, minta tolong nanti bisa DM saya secara pribadi. Congratulations juga kepada Mas Harwinda dan Mas Divan, itu saya juga sudah ada kontaknya. Dan congratulations juga ke Mas Diki Karim barusan. Ini Mas Diki Karim saya belum ada kontaknya, mohon saya di DM email atau handle di Telegram. Sekali lagi saya ulang, pemenangnya adalah Mas Takdir, Mas Ihsan, Mas Harwinda, Mas Divan, dan Mas Diki. Thank you semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yan. Sekali lagi Dewi akan ulangi ya untuk selamat untuk Mas Takdir, Mas Ihsan, Mas Harwinda, Mas Divan, dan Mas Diki Karim. Untuk Mas Ihsan dan Mas Diki Karim, karena Pak Yan belum punya kontaknya, monggo nanti DM langsung ke Pak Yan untuk memberikan data-data yang untuk melengkapi data dari Pak Yan ya. Oke, kita tutup perjumpaan kita di sore kali ini di Ask Me Anything. Pertemuan dwi mingguan di hari Sabtu 26 Maret 2022. Dan tentunya di komunitas Cardano Indonesia ini tempat kita belajar bersama, sekaligus juga Thrive to Excellence. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat sore, Dewi Gunarto pamit. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Sampai jumpa di workshop dan meetup berikutnya. Thank you semuanya. Thank you, dan sampai jumpa. Oke. Recordingnya bisa di stop, Bro Yan. Kita sesi bebas aja dulu kalau ada pertanyaan. Sesi bebasnya gue mau minta attention dikit.